Januari, ini dari hasil sidak ya, Iya. karena bukan dari pengakuan Kepala UDD, bukan juga dari pengakuan Ketua PMI, tapi dari hasil sidak kami di bulan Januari itu ada 3 kali pengiriman dengan jumlah yang berbeda-beda, ada 150, ada 200, ada 300 gitu. Di bulan Februari ada 450 kantong, 2 kali pengiriman di bulan Februari. Di bulan Maret kami nggak tahu, nggak dapat datanya. Di bulan April 2 kali pengiriman. Pun itu saya keterangannya didapat dari bagian klaim, karena saya tanya waktu saya sidak, saya tanya, ini berapa biaya yang ditagihkannya? Karena saya tahu berapa ke rumah sakit, berapa ke ini, karena ada proses yang dipotong, maka biayanya tidak penuh 360.000. Jadi saya tanya, ini berapa biaya yang ditagihkan? Dijawab 300.000. Kalau lebih murah, kenapa? Itulah nggak tahu dokter, saya cuma buat klaim aja, disuruh buat segitu ya saya buat segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-78 tahun kedua, edisi Kamis 19 Mei 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita dan tayang setiap hari Senin dan Kamis. Baik pemirsa PTM, kita hari ini mengupas kasus ya tentang sesuatu yang viral di tengah masyarakat kita, yaitu dugaan pengiriman darah keluar kota Banda Aceh, yaitu ke kota Tangerang oleh Palang Merah Indonesia. PMI Kota Banda Aceh menuai pro dan kontra di tengah masyarakat kita. Nah, apa sebenarnya alasan PMI Kota Banda Aceh mengirim darah ke kota Tangerang? Benarkah ada indikator lain? Nah, kita akan angkat tema tentang stok darah kosong PMI Banda Aceh bisnis darah bersama narasumber kita Dr. Natalina. Beliau adalah Kabid Yakesos dan UDD PMI Kota Banda Aceh. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat dok ya. Ini welcome nih ke PTM. Terima kasih sudah hadir di PTM dokter. Sama-sama. Ini dokter, ini terkait tentang berita yang viral di tengah masyarakat kita, stok darah kosong malah PMI Banda Aceh kirim ke Tangerang. Ini awal kasusnya seperti apa nih dok? Awal kasusnya itu sebetulnya kami dari pengurus PMI Kota Banda Aceh itu sebetulnya sudah mengetahui lama hal ini. Cuma ya kita juga sedang menunggu tindak lanjutnya dan sebagainya. Cuma masalahnya sudah tercium duluan oleh masyarakat. Jadi yang membuka pertama kasus ini ke media dan ke masyarakat itu sebetulnya dari masyarakat sendiri. Apakah masyarakat ini pergi ke rumah sakit tidak ada darah atau seperti apa sih sebenarnya? Bukan, ini kejadiannya tuh waktu bulan Ramadan kemarin. Ramadan kemarin juga kan kita tahu ya stok darah kita juga memang agak terbatas, agak pas-pasan gitu kan. Kemudian juga ASN tidak melakukan donor darah di bulan Ramadan. Kemudian juga mobile unit kita yang biasanya setiap hari jalan ke lapangan, di bulan Ramadan itu tidak turun lapangan. Jadi stok darah yang ada memang minim saat Ramadan. Jadi masyarakat mulai agak terkendala ya dalam memenuhi kebutuhan darah ketika keluarganya butuh darah. Memang sempat beberapa kali juga kosong, tapi tetap kita upayakan untuk pemenuhan tersebut. Cuma yang harus menunggu waktu, ada jedanya. Yang sebelum-sebelumnya tidak menunggu lama, tetap dapat kayak gitu. Kemudian saya dikonfirmasi oleh salah satu yang menamakan dari unsur masyarakat, WA sama saya. Apa betul ada pengiriman darah ke Tangerang di awal bulan Maret? Nah, awal bulan Maret. Jadi itu udah menjelang puasa ya, Maret? Iya, menjelang puasa, di awal bulan Maret. Terus saya tanya, dari mana sumbernya? Ada nih, kami ada sumbernya, ada yang bilang. Jadi kalau menurut cerita yang bersangkutan, ada satu orang yang mengaku dia sangat dekat hubungannya dengan PMI Banda Aceh gitu. Dia datang ke rumah sakit dan di situ dia berbicara bahwa ada pengiriman loh ke Tangerang. Terus kami tanya dari mana tahu? Ya iyalah tahu, saya yang fasilitasi, berkoar-koar termasuk masalah internal di PMI yang seharusnya memang itu ranahnya pengurus saja yang tahu. Jadi ketika saya tahu hal tersebut, yang pertama ya saya kaget ya, kok masalah ini sampai keluar gitu. Tapi saat itu Anda juga belum tahu? Saya nggak tahu. Tahu apa nih? Tahu pengiriman? Tahu. Kalau masalah pengiriman darah ini, kami pengurus sudah tahu di bulan Februari. Sejak bulan Februari. Jadi memang ada beberapa kecurigaan dan saya pernah dapat
sedang loading barang gitu kan, kemudian dari beberapa staf juga. Tapi di bulan Maret, di tanggal 17 Maret lah, 17 Maret kami sudah melakukan pemanggilan terhadap Kepala UDD untuk mengkonfirmasi benar atau tidak. Karena seharusnya setiap ada kebijakan atau keputusan yang diambil itu melibatkan PMI luar, kami pengurus harus tahu gitu. Itu udah ada aturannya, memang kita ada PO-nya, harus tahu. Nah ini kok kami nggak tahu, kok tiba-tiba ada loading barang, terus ada pengiriman ke bandara yang jumlahnya juga kami nggak tahu. Itu awalnya. Kemudian di tanggal 17 saya tidak ada di Banda Aceh waktu itu, tapi teman-teman minta izin untuk memanggil Kepala UDD dengan alasan ini harus segera diselesaikan, tidak bisa dibiarkan, jangan jadi gosip di antara sama staf dan bahaya nanti kalau keluar. Itu disampaikan teman-teman. Teman-teman minta izin sama saya karena saya tidak di tempat. Saya bilang ya udah saya izinkan, saya bilang gitu. Akhirnya mereka memanggil Kepala UDD tapi tidak mendapat informasi banyak. Nah kemudian di tanggal 24 Maret kami melakukan sidak ke UDD. Saat kami melakukan sidak itulah, di situ kami yakin benar ternyata ada pengiriman sejumlah darah ke luar Provinsi Aceh. Oke, Dokter Natalina, ini menarik. Anda mengatakan bahwa ini Anda tahu waktu sidak ya, benar adanya ada pengiriman ya. Jadi bukan gosip. Bukan gosip ya, bukan isu-isu yang tersebar, tapi Anda sudah memastikan itu dengan sidak. Betul. Nah, tapi sebelum itu, apakah misalnya ketua dan juga ketua UDD-nya tidak mengkonfirmasi bahwa akan ada pengiriman, bahwa Dokter Natalina di sini kan pengurus juga? Betul, seharusnya kan secara regulasi ketika ada permintaan, ini kan ada permintaan dalam jumlah besar sebetulnya. Ketika ada permintaan atau keinginan untuk mengirim lebih dalam jumlah besar, itu harus dibuat rapat dalam pengurus. Atau minimal Kepala UDD berkoordinasi dulu dengan saya, bukan langsung dengan ketua. Karena kan kalau kita ikut hierarkinya seperti itu, dari Kepala UDD koordinasi dengan saya, Kabid Yankes dan UDD-nya, nanti kami yang berkoordinasi langsung dengan ketua dan dibuatlah rapat dengan pengurus-pengurus lain. Itu yang sebenarnya harus terjadi, tapi ini tidak terjadi. Nah itu kenapa terjadi miskomunikasi seperti itu? Apakah memang mereka tidak suka dengan Dokter Natalina atau seperti apa? Atau ada memang masalah internal nih? Kalau dibilang nggak suka, nggak juga ya, karena kan saya juga tidak ada masalah dengan teman-teman ini, dan kalau dibilang ini saya pun rajin datang, terusnya dengan mereka juga, dengan semua staf juga berkomunikasi dengan baik semua. Apakah Dokter Natalina mengkonfirmasi nih kepada ketua UDD-nya ataupun ketua, kenapa sih nggak konfirmasi ke kita dulu gitu? Nah, itu waktu dipanggil, waktu pemanggilan Kepala UDD. Jadi kami menyayangkan kalau memang benar ini ada. Yang pertama banyak koordinasi yang diputus. Yang kedua, ini juga tidak sesuai dengan aturan. Jadi di situ juga teman-teman yang ikut dalam sidak dalam pemanggilan itu juga menyampaikan kalau bisa jangan diulang lagi. Itu tidak sesuai dengan aturan regulasi PMI atau memang yang berkaitan tentang keputusan pengiriman itu, atau memang tidak boleh, aturan tidak boleh mengirimkan darah ke luar? Boleh, kalau aturan itu boleh. Kita kan di PMI ini organisasi kemanusiaan, dia punya ADART, dia juga punya PO. PO adalah peraturan organisasi yang menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Khusus untuk UTD, itu ada PO nomor 3 tahun 2020. Nah, di situ udah diatur lengkap semua bagaimana UTD bisa berjalan, siapa yang duduk di UTD, bagaimana strukturnya UTD, itu semua udah diatur lengkap. Ada beberapa pasal, termasuk di situ ada pasal tentang dilarang keras jual beli darah gitu. Jadi kalau untuk pengiriman darah keluar provinsi dibolehkan, lintas provinsi dibolehkan, dan organisasi yang berwenang dalam melakukan pengiriman darah antar provinsi itu hanya satu, PMI. Rumah sakit sekelas rumah sakit besar pun dia tidak berwenang, tidak mempunyai kewenangan mengirim darah keluar provinsi. Yang berwenang adalah antar provinsi, PMI di provinsi A dengan provinsi PMI di provinsi B gitu. Atau provinsi B ini maksudnya ke semua provinsi di Indonesia, atau memang ada batasan nih, Dokter? Nggak ada batasan, ke semua boleh yang ada kerjasamanya. Jadi misalkan gini, kita memang beberapa kali juga kita meminta bantuan. Saya kan koordinator resus negatif juga. Jadi untuk darah resus negatif ini kan termasuk darah yang langka. Kita di Aceh pendonor nggak terlalu banyak. Pernah sekali waktu juga kita membutuhkan darah golongan AB negatif. AB negatif ini benar-benar sangat langka.
Yang data di kami pendonor cuma 5 orang. Sementara waktu itu kebutuhannya cukup banyak. Nah, kami datangkan, kami minta dari PMI DKI. PMI DKI ada pendonor AB negatif ada. Kami minta dengan jumlah sekian kantong. Nah, mekanismenya adalah surat permintaan dari PMI kami dikeluarkan, ditujukan kepada PMI DKI. Nanti atas dasar surat permintaan tersebut, PMI DKI mengirimkan darah ke PMI Provinsi Aceh, PMI Kota Banda Aceh. Nanti PMI Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan keluarga karena ongkos kirim ini dibebankan ke keluarga yang harus bayar. Sebelum kami melakukan permintaan juga, kami udah koordinasi dulu dengan keluarga. Ini darahnya nggak ada di sini, harus kami datangkan dari luar dengan ongkos kirim sekian. Kalau keluarga setuju, maka dikirim. Tapi kalau keluarga bilang saya keberatan atau tunggu dulu ya saya nabung uang, kami nggak berani. Karena kan kami dari mana uangnya nanti untuk ganti biaya pengiriman. Itu salah satu contoh. Demikian juga dengan PMI Kota Banda Aceh, pernah beberapa kali melakukan pengiriman darah untuk resus negatif ke PMI Sumatera Utara, PMI Medan, Kota Medan. Jadi donor di sini, di kami nanti darah itulah yang dikirim ke PMI Medan, gitu. Itu boleh. Kenapa harus ke Tangerang? Nah, ini yang saya nggak tahu kenapa harus ke Tangerang. Apakah mungkin di Tangerang saat itu kosong permintaan krisis darah atau bagaimana? Itu juga saya tidak tahu alasannya. Sampai sekarang Anda tidak tahu? Sekarang saya nggak tahu. Anda pengurus dari dokter apa? Ya, tidak ada sosialisasi nih ya sesama pengurus. Nggak Tidak ada. Anda kecewa nih terhadap ketua ataupun ketua UDD-nya sekalian? Kalau saya dibilang kecewa, iya saya kecewa. Saya kecewa karena jumlah yang dikirim pun cukup banyak. Ada 2.000 kantong darah nih. Betul, sampai dengan April ya. Kita bicara sampai dengan April 2000-an. Kalau cuman Januari dengan Februari itu sekitar 1.500 nggak nyampe 1.400 sekian. Sebentar, sampai April itu 2.000 kantong darah. Sementara Anda mengatakan di Banda Aceh April sudah kosong. April kan kosong, kita kosong. Ramadan. Ramadan. Iya. Stoknya beberapa kali kan kita punya aplikasi rumah pendonor nih. Jadi kalau kita lihat di aplikasi rumah pendonor memang stoknya nggak ada. Kita kan harus punya buffer stok sebetulnya. Kebutuhan darah di Banda Aceh itu rata-rata per hari 100 sampai 150 kantong. Jadi paling tidak minimal kita harus punya stok di PMI itu 100 kantong. Baik, ada alasan ya di media katakannya kalau misalnya dikirim ke Tangerang karena takut kadaluarsa. Itu dikirim pada bulan Januari dan Februari. Iya. Itu 2.000 kantong sekaligus atau seperti apa? Enggak, dia bertahap. Jadi di bulan Januari, ini dari hasil sidak ya. Karena bukan dari pengakuan kepala UDD, bukan juga dari pengakuan ketua PMI, tapi dari hasil sidak kami di bulan Januari itu ada 3 kali pengiriman dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada 150, ada 200, ada 300 gitu. Di bulan Februari ada 450 kantong, 2 kali pengiriman di bulan Februari. Di bulan Maret kami nggak tahu, nggak dapat datanya. Di bulan April 2 kali pengiriman. Oke, gitu. Kenapa bulan April itu dikirim sementara April itu stok darah di PMI Banda Aceh kosong? Itu yang saya tidak tahu. Apakah ini dikatakan PMI Banda Aceh bisnis darah nih, Dokter Natalita? Kalau ke arah bisnisnya kan kita juga nggak bisa menduga ke arah situ ya sebetulnya kan. Ketika memang ada permintaan, ada surat permintaan dari PMI Tangerang, tolong bantu dong, kami nggak ada darah nih, kami kekurangan darah. Nah itu kan memang dibenarkan, tapi ada surat permintaan, kemudian juga harus dikoordinasikan dengan pengurus-pengurus yang lain, khususnya saya sebetulnya kan yang membawahi UDD ini. Nah jadi kalau misalnya ada indikasi ke arah mana itu yang saya tidak tahu. Nah, kenapa nih permasalahannya prioritas Tangerang bahwa apakah Aceh sudah cukup nih? Kan banyak nih kabupaten-kabupaten yang masih kosong. Misalnya kayak Aceh Selatan ini kan memang nggak ada PMI di sana kan? Betul, nggak ada. wilayah Barat Selatan nggak ada. Itu memang di bawah PMI Kota Banda Aceh. Nah, ada menurut informasi dari Pehtem ya, maksudnya telah Pehtem itu ada 15 kabupaten yang masih kosong darah ini. Betul. Dokter Natalita. Jadi sebetulnya ada beberapa syarat untuk pengiriman darah. Yang pertama ada permintaan, yang kedua ada MOU. Ada MOU, ada permintaan, itu darah bisa dikirim. Nah sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang PMI Banda Aceh, PMI Banda Aceh ini adalah PMI pembina untuk 3 UTD lain yang ada di Aceh, UTD PD, PMI PD, UTD PMI Aceh Utara, dan UTD PMI Langsa. Dengan 3 UTD ini kita memang harus selalu koordinasi. Kalau mereka bilang kurang, kami kirim. Mereka butuh support apa, kami bantu. Seperti itu. Jadi hubungan timbal baliknya ada antara 4 UTD yang ada di Aceh. Nah sekarang selain 4 UTD yang ada ini juga seharusnya kita juga mempunyai kerjasama dengan rumah sakit daerah. Ini yang belum. Ini yang belum ada kerjasamanya. Contoh begini, ada kebutuhan darah di Biren. Nah
Biren tidak bisa langsung melakukan permintaan ke PMI Banda Aceh karena tidak ada MOU antara Rumah Sakit Biren dengan PMI Banda Aceh. Apakah Tangerang dengan PMI sudah ada MOU? Waktu kami melakukan sidak belum ada. MOU itu belum lahir. Belum ada, belum dibuat. Tapi, artinya ini ilegal dong pengirimannya? Ya, makanya tidak sesuai prosedur. Apakah kalau tidak sesuai prosedur seperti ini, ketua dan misalnya pengirimnya bisa dituntut nih, Dokter Natalina? Sebetulnya ini kan urusan PMI yang seharusnya kami berkoordinasi karena di atas kami ada lagi PMI provinsi yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan pembinaan. Jadi terhadap kasus ini itu sudah kami serahkan sepenuhnya ke PMI provinsi. Apa sikap PMI provinsi terhadap kasus ini, Dokter? Belum. Justru ini yang akan kami tindak lanjuti, tapi keburu berita ini menyebar duluan di masyarakat. Keburu viral duluan. Tapi sebetulnya kami semua pengurus sudah berharap ini tidak terjadi lagi. Waktu sidak kami di bulan Maret, kami berharap tidak terjadi lagi pengiriman darah ke Tangerang. Kami serahkan masalah ini ke provinsi di bulan Maret untuk diambil sikap dan tindakan, evaluasi lah seperti itu. Nah, provinsi sudah menyampaikan kepada kami, ya udah nanti kita akan coba buat rapat dulu di tingkat provinsi, kemudian kami akan minta kalian buat rapat koordinasi dah antar pengurus, bilang begitu. Ya udah kami nunggu itu. Oke, ada isu juga nih, Dokter Natalina. Anda mengatakan bahwa tidak diberitahu ya soal pengiriman darah ke Tangerang oleh sepihak nih, dilakukan hanya sepihak di pengurus PMI. Betul. Tapi ketua mengatakan ya di media sudah diundang rapat beberapa kali, tapi banyak juga yang tidak hadir termasuk Anda. Kapan? Rapat. Ya, rapatnya beberapa kapan? kali dilakukan rapat seperti itu. Rapatnya kapan? Kalau rapat di tingkatan pengurus itu harus selalu ada undangan. Jadi kemarin pun termasuk kemarin ada apel dan ada halal bihalal, tidak ada undangan. Kalau nggak ada undangan ya kami nggak datang, kami nggak tahu juga ada rapat. Anda tidak diundang sama sekali dalam rapat tersebut? Saya tidak pernah menerima undangan untuk rapat. Hanya satu kali saya menerima undangan rapat, yaitu rapat pleno di bulan Maret April, awal April, kalau nggak salah tanggal 2 April, kalau tidak salah ya. Tapi waktu itu saya posisi di Jakarta. Jadi undangan rapatnya itu suka tiba-tiba. Hari ini rapat, paginya baru dikirim undangan. Hari ini rapat, kemarin malamnya dikirim undangan. Sementara kita sudah punya kegiatan-kegiatan lain juga. Karena kita di PMI ini kan sebagai pengurus, itu kan sebagai relawan juga. Dan kami punya pekerjaan lain di luar. Itu yang saya memang tidak hadir, karena posisi saya tidak ada di Banda Aceh, di Jakarta. Oke, itu cuma satu kali. Anda tidak membenarkan ya kalau tidak, misalnya tidak. Ada rapat seperti itu. Karena ada beberapa kali memang di media disampaikan bahwa banyak pengurus lain tidak rapat. Saya hanya satu kali menerima undangan di awal April, 2 April kalau nggak salah. Oke, Dokter Natalina, Anda sudah berapa lama nih di PMI? Saya sebagai relawan di PMI sejak 2011, tapi untuk di kepengurusan, saya baru masuk di kepengurusan yang baru ini, dari bulan September 2021. Anda melihat apakah ini kerap terjadi nih di PMI pengiriman darah keluar, atau ini baru terjadi sekali nih sejarah PMI mengirim darah begitu di saat stok masih kosong? Sebelum saya bergabung di kepengurusan, itu juga saya sudah tahu tentang pengiriman darah yang seperti tadi, yang resus negatif. Karena saya kan relawan juga di bidang resus negatif, darah langka yang susah. Jadi ketika memang kosong di sini, itu lumrah antar PMI berkomunikasi dan mengirimkan darah tersebut. Itu boleh, dibolehkan dengan sesuai aturan. Dan jumlahnya pun masuk akal lah, logis. Terus ada permintaan dan tidak frekuensinya itu. Kan nggak setiap bulan butuh darah itu. Kan kalau misalnya, katakan sekarang gini, kalau yang PMI Tangerang krisis tiap bulan nggak ada darah gitu kan, sehingga harus dipasok oleh Aceh, seharusnya dari PMI pusat, UTD pusat, pembina, itu juga kan seharusnya bertanya, kenapa Tangerang kok krisis terus gitu, sehingga harus dapat droppingan terus-terusan dari Banda Aceh. Apakah Tangerang lagi bencana gitu ya? Betul, nah itu musibah, lain kasusnya kan. Kalau lagi bencana memang kita semua fokus ke sana, dan itu atas instruksi pusat pastinya. Pusat ke provinsi, provinsi perintahkan kepada kami. Itu jalur koordinasi. Tangerang baik-baik saja ini, Dokter Natalina, seperti Aceh biasa pada umumnya, tapi membutuhkan darah sangat banyak. Kalau sekarang kondisi Tangerang, kalau kita baca dari media, ya memang tidak pernah ada krisis darah ya di Tangerang. Kalau logikanya gini, Tangerang itu jumlah penduduknya lebih banyak daripada kita di Aceh ini, di Banda Aceh ya. Kemudian juga untuk penggalangan pendonor dan lain sebagainya, di Jakarta, Tangerang, Jakarta, Jabodetabek lah kita bicara, itu semua lebih
maju dibandingkan kita. Oke, Dokter Natalina, Dokter Natalina, saya masih belum dapat ini apa urgensi sebenarnya dari ketua, kemudian ketua UDD ini mengirim, apakah memang betul-betul dibutuhkan di Tangerang Darah atau memang ini bisnis ini, Dokter Natalina? Itu juga yang saya belum dapat tujuan sebenarnya. Tapi kan Anda mencurigai ini. Kecurigaan ada. Ini pasti ada sesuatu. Tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu. Tapi sesuatunya itu apakah ke arah bisnis atau lain sebagainya, itu yang saya tidak bisa tahu ya. Yang saya tahu pasti adalah supaya darah itu tidak expire. Memang ada kebanjiran stok kita. Bulan Desember dan Januari itu di saat ASN dipaksa untuk mendonor, dipaksa tanda kutip ya, karena saya tahu juga Sekda mau agar semua itu bisa mendonor, dan saya tahu latar belakang ASN berdonor ini, gerakan melatar belakanginya saya juga tahu gitu. Jadi ketika stok darah melimpah, saya waktu bulan Januari dampingi mobile unit di Rumah Sakit Jiwa Aceh, jadi saya ada jumpa dengan staf ahli dan asisten yang turun waktu itu juga melakukan pemantauan terhadap kegiatan ASN berdonor di Rumah Sakit Jiwa. Saat itu juga saya sampaikan, Pak, ini kalau membludak pendonor terus-terusan kayak gini, karena waktu itu kondisinya di Rumah Sakit Jiwa juga membludak. Saya bilang, ini kita akan kebanyakan stok nih Pak, kita akan kebanjiran stok. Demikian juga di ZA, kalau ZA banjir stok, ZA nggak akan minta sama PMI. Terus disampaikan, kalau gitu koordinasi aja dengan Pak Sekda. Gimana caranya, jangan sampai juga kan kalau darah kadaluarsa, gimana tuh dokter? Saya bilang dimusnahkan. Berapa lama tuh bisa kadaluarsa? Saya bilang 35 hari itu maksimal, dia akan kadaluarsa, udah tidak bisa digunakan lagi. Terus ya udah, bukan kami yang bicara, saat itu disampaikan oleh Pak Iskandar. Bukan kami yang bicara, tapi harusnya Ibu dari PMI dan pengurus-pengurus lain lah yang berbicara dengan Sekda. Kalau bisa diatur sedikit atau bagaimanalah caranya gitu, dengan alasan takut kadaluarsa gitu. Oke, untuk dananya sendiri itu kan dana kantong ya, itu kalau di sini kan 360. Betul. Tapi dijual di Tangerang itu 300. Kenapa lebih murah ya nih Dokter Natalina? Kita kan mengacu pada standar Permenkes memang 360.000. Tapi yang dijual 300. Iya, 300, bukan dijual sih. Apakah bisa yang ditagihkan ke sananya 300.000. Yang ditagihkan pun itu saya keterangannya didapat dari bagian klaim. Karena saya tanya, waktu saya sidak, saya tanya, ini berapa biaya yang ditagihkannya? Karena saya tahu berapa ke rumah sakit, berapa ke ini, karena ada proses yang dipotong, maka biayanya tidak penuh 360.000. Jadi saya tanya, ini berapa biaya yang ditagihkan? Dijawab 300.000. Kalau lebih murah, kenapa? Itulah nggak tahu dokter, saya cuma buat klaim aja, disuruh buat segitu ya saya buat segitu. Yang gitu. Buat klaim itu dari siapa? Staf PMI. Staf PMI. Staf UTD-nya ya, staf UTD. Anda tidak memperjelas lagi misalnya kenapa harus 300.000 misalnya dari ketua UTD-nya? Enggak. Tidak. Tapi setelah sidak kami mendorong beberapa kali ketua untuk melaksanakan rapat. Dan itu tidak pernah dipenuhi. Hingga akhirnya di tanggal 31 Maret kami betul-betul mendesak ketua untuk buat, karena banyak hal yang kita temuan juga yang didapat dari waktu sidak kemarin, dan kita di sini melihat kalau nggak segera ditindaklanjuti akan melenceng makin jauh, maka kami mendesak untuk dibuat rapat pleno, tapi tidak pernah dibuat. Dan akhirnya di tanggal 31 Maret sekretaris fungsinya berhak memfasilitasi rapat, sekretaris membuat undangan rapat. Saat itu yang hadir di rapat ada 9 orang dari 15 orang pengurus total termasuk ketua. Itu kami 9 orang hadir, ketua tidak hadir. Ketua tidak hadir, yang hadir wakil ketua. Jadi akhirnya rapat itu tetap dilaksanakan karena sudah terpenuhi quorumnya dan dipimpin oleh wakil ketua. Di situ diperjelas mana-mana aja nih, poin-poin mana aja dari hasil sidak kita yang melanggar ketentuan. Jadi kami langsung surati Kepala UDD, kami surati juga Kepala Markas. Jadi hasil berita acara pleno itu kami sampaikan kepada Ketua, kami sampaikan kepada Kepala UDD untuk ditindaklanjuti. Ini poin-poin yang tidak sesuai nih. Tolong kita sama-sama benahi supaya ini berjalan sesuai aturan yang ada. Oke, Dokter Natalina. Cuma tidak terlaksana ya? Iya, tidak terlaksana rapatnya. Rapatnya terlaksana, tapi tidak diindahkan, dianggap rapat itu ilegal oleh Ketua. Jadi abaikan saja. Apakah ada alasan nih dari ketua tidak menghadiri rapat? Nggak ada. Tidak ada alasan sama sekali? Nggak ada. Cuman katanya itu bukan saya yang buat, jadi ya saya nggak akan hadir. Baik, gitu. Dokter Natalina, ini terkait juga tentang darah ini ya, Dokter Natalina. Jadi
apakah misalnya sudah dievaluasi nih sesama pengurus PMI? Apanya? Yang dievaluasi? Soal miskomunikasi ini. Miskomunikasi, nah inilah diajak duduk bersama tidak pernah terjadi duduk bersama ini. Bahkan pernah di awal puasa karena di situ juga kita melihat respon dari ketua terhadap permasalahan yang terjadi saat ini. Karena gini, kita tahulah bahwa yang mana yang berasal dari relawan itu kan sebetulnya dia lebih tahu tentang aturan dan lain sebagainya. Yang sudah lama di PMI juga itu juga sudah tahu aturannya. Jadi yuk kita sama-sama benahi. Nah ini tidak pernah terjadi. Bahkan yang ada makin kami ditutup akses informasi, ditutup akses juga untuk bisa koordinasi langsung dengan staf-staf yang ada. Nah ketika itu terjadi, saya sudah mencoba mendekati salah satu pengurus yang kata-katanya itu mungkin masih bisa didengar oleh ketua. Jadi di awal puasa saya undang pengurus tersebut, kami bicara loh 4 mata. Malam-malam habis taraweh kami janjian ketemu, hanya berdua saja saya dengan pengurus tersebut. Saya sampaikan sama beliau, harapan saya sebenarnya adalah ketika kata-kata saya tidak didengar lagi, paling tidak kata-kata abang bisa didengar. Saya bilang, ini adalah hasil sidak dan dasar apa kami melakukan sidak adalah ini poin-poinnya sudah saya sampaikan. Apa yang menjadi temuan ini juga bang, saya sampaikan datanya. Ini juga bang. Terus di saat bendahara dituduh menggelapkan uang dan lain sebagainya, ini kenyataannya. Saya sudah sampaikan, saya berikan data dan faktanya juga kepada pengurus yang itu. Jadi harapan saya bilang, harapan saya bang, ke depannya ini kita bisa lebih baik lagi dan abang bisa bicara dengan ketua. Mudah-mudahan kata-kata abang bisa didengar. Saya bilang gitu. Jadi dia bilang, oke dok, besok saya akan coba bicara dengan ketua. Katanya gitu. Nah, nggak ada kabar berita apa-apa lagi. Anda menilai ini ketuanya tidak transparan, Dokter Natalina? Iya, saya menilai demikian. Tidak transparan dalam hal data, dalam hal segala macam tidak transparan. Jadi Anda mempertanyakan kapasitas atau track record Ketua PMI Kota Banda Aceh? Kalau secara kapasitas kita semua sadar bahwa beliau itu juga background di PMI-nya juga tidak ada gitu. Tapi kan ada kami yang ditempatkan di situ, di sekitarnya itu yang justru untuk membantu membackup, mengarahkan ini loh aturan sebenarnya begini, aturan sebenarnya begini. Itu yang harapan kami sebetulnya mau didengar, tapi pada kenyataannya kan nggak didengar. Jalan sendiri, ya sudah. Oke, jadi Ketua PMI ini tidak mengerti bagaimana aturan-aturan di dalam PMI sehingga memang menjalankan roda organisasi sendiri nih. Aturan itu sebetulnya ada dan bisa dibaca. Gitu kan, cuman apakah dipahami, apakah mau dilaksanakan sesuai aturan itu atau tidak kan tergantung pribadi masing-masing. Oke, Dokter Natalina, itu jumlah anggaran yang memang keluar untuk darah itu ada 500 juta ya, income-nya 500 juta kurang lebih. Kalau jumlah total pengirimannya 2.000 dengan nilai klaimnya 300.000 per kantong, ya iya 600 juta. Kalau memang itu segitu. Masuk ke PMI Kota Banda Aceh? Itu yang saya nggak tahu. Anggaran itu masih nggak tahu di mana? Saya nggak tahu apakah sudah dibayarkan atau belum klaim tersebut. Baik. Terus di transfernya apakah kemana, dana itu udah masuk atau belum, diperuntukkan apa, itu saya tidak tahu lagi. Baik, Dokter Natalina, untuk closing statement silahkan sampaikan mungkin kepada pengurus Kota Banda Aceh, terutama nih kepada ketua ODD ya, mungkin ini dan juga masyarakat terkait tentang miskomunikasi atau bagaimana pembenarannya sebenarnya di permasalahan di PMI Kota Banda Aceh. Sebetulnya gini, saya itu lahir juga sebagai relawan PMI dan saya sudah lama bersama PMI. Jadi secara moral juga saya bertanggung jawab penuh terhadap hal ini, dan saya juga secara pribadi saya tidak mau menghancurkan. Saya tidak mau menghancurkan nama baik, tidak mau merusak citra organisasi ini gitu. Cuma saya mau PMI ini adalah organisasi kemanusiaan. Dan di sini banyak relawan-relawan yang bekerja dengan ikhlas tanpa dibayar, termasuk juga pendonor-pendonor kita. Tolong itu dihargai. Tolong itu dihargai, kemudian kita juga mempunyai aturan yang sudah jelas. Kita punya ADART, kita punya PO. Terus untuk pedoman lain-lainnya juga ada pergubnya, ada permenkesnya. Mari kita berjalan sesuai dengan itu saja. Jadi jangan dibawa kemana-kemana dengan alasan apapun. Jalan di atas relnya, dan semua ini, PMI ini adalah milik umat. Jadi apapun yang kita buat, kita bertanggung jawabnya langsung terhadap masyarakat, langsung bertanggung jawabnya terhadap umat. Jadi ketika masyarakat bertanya, emang berapa sih stok darahnya? Kita harus mau terbuka kepada mereka gitu. Berapa pemasukan darah kita, berapa yang dikeluarkan gitu, itu kita memang harus terbuka kepada masyarakat, karena tanggung jawab kita di situ ya terhadap masyarakat, lembaga umat yang kita jadikan pengurus di situ.
Baik, terima kasih Dokter Natalina atas waktunya. Semoga kita masih bisa berdiskusi ya di lain waktu. Baik pemirsa PTM, silakan tonton terus channel PTM setiap hari Senin dan Kamis pukul 2 siang. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kita. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.